Sebuah konten yang dibuat dalam bentuk apapun itu, seperti konten gambar, teks, audio, maupun video, tentu harus segera dipublikasikan dan dipromosikan. Supaya pesan dan juga tujuan dari konten itu dibuat segera benar-benar bisa dicapai. Namun, selain daripada itu, ada banyak alasan mengapa konten tersebut harus segera dipromosikan. Seperti konten digital butuh kecepatan dalam pendistribusiannya sehingga bisa viral. Eksistensi dan branding dari seorang konten kreator digital. Menebar sebanyak mungkin manfaat, menghasilkan revenue yang semakin banyak. Di video ini kita akan memaparkan 25 tips mempublikasikan dan optimasi serta mempromosikan karya digital atau konten digital. Apa saja ya? Yuk, kita simak bersama-sama. Memilih platform yang paling tepat. Pemilihan platform yang tepat menjadi kunci awal supaya konten yang telah kita buat menjadi maksimal. Sebagai contoh, konten gambar sebaiknya di Instagram atau website. Konten video landscape di YouTube dan konten video pendek bisa di Short, TikTok, ataupun Reels. Selain itu, pemilihan platform juga dilihat dari isi dan konten itu sendiri. Sesuaikan dengan segmentasi market seperti niche atau kategorisasi konten, usia pembaca, dan juga lokasi pembaca. Menyiapkan material sebuah konten dengan lengkap. Pastikan semua material lengkap sebelum mengunggah atau mempublikasikan sebuah konten. Sebagai contoh yang harus ada adalah konten utamanya, thumbnail atau gambar pendukung, file subtitle atau terjemahan bila ada, atau sejumlah file pendukung lainnya. Menyiapkan judul yang menarik. Judul menjadi bagian yang sangat terlihat dalam sebuah konten setelah konten utama. Di sebagian platform, judul disebut juga sebagai caption. Membuat judul yang menarik akan menjadi penarik pembaca untuk membaca lebih lanjut. Oleh karena itu, judul harus mengandung unsur kepenasaran, bisa sedikit hiperbolik, tetapi tidak menipu. Menyiapkan thumbnail atau gambar pendukung yang menarik. Bagi konten video atau teks, thumbnail menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembaca juga untuk menonton lebih lanjut. Oleh karena itu, thumbnail harus memiliki kualitas yang bagus. Manfaatkan aplikasi seperti Canva, Photoshop, atau aplikasi lainnya untuk membuat thumbnail terbaik. Gunakan juga font-font yang menarik dan kata-kata yang memantik. Memantik siapa? Tentunya penonton untuk mengklik konten yang telah kita buat. Memilih deskripsi konten yang menarik dan sesuai. Bagi konten teks, deskripsi adalah yang utama. Bagi konten video dan gambar adalah layaknya caption yang harus dibuat sebagus mungkin untuk menggambarkan apa yang ada di dalam konten utama. Deskripsi harus mengandung keyword yang menjadi kata kunci. Deskripsi teks juga sangat mempengaruhi SEO, Search Engine Optimization, di semua platform dan akan memudahkan konten ditemukan sesuai kata kunci tertentu. Memilih keyword paling tepat untuk konten. Keyword menjadi hal yang sangat krusial dalam sebuah konten. Keyword dalam beberapa platform bisa disebut juga sebagai hashtag. Oleh karena itu, pastikan keyword bisa disiapkan dengan sangat sesuai dengan konten yang kita buat, sehingga memudahkan konten kita, baik video, teks, ataupun gambar ditemukan di fitur pencarian. Melengkapi semua isian form saat mengunggah konten. Saat mempublikasikan konten, pastikan semua isian yang diharuskan diisi bisa dilengkapi seluruhnya seperti judul, kata kunci, teks bila diperlukan, location, kategori, dan variabel lain yang diwajibkan. Dengan mengisi form dengan lengkap dan tepat, konten kita bisa muncul dalam pencarian
direkomendasikan untuk dibaca maupun ditonton dan juga mudah ditemukan oleh para pembaca. Membagikan URL media digital ke sosial media. Setelah konten kita terpublish, jangan lupa untuk membagikan URL konten kita ke sebanyak mungkin sosial media seperti Facebook, Twitter, Threads, LinkedIn, dan yang lainnya. Jangan lupa untuk berinteraksi dengan konten yang telah Anda bagikan bila ada yang berkomentar. Membagikan URL ke situs agregator. Selain ke sosial media, kita juga bisa mengirimkan URL konten kita ke website agregator. Hal ini untuk semakin banyak link yang menuju website ataupun konten kita. Beberapa yang bisa kita gunakan antara lain Uspanda dan getpocket.com. Berbagi atau tukar backlink dengan blog atau situs orang lain. Inilah pentingnya kolaborasi dalam dunia konten. Konten yang kita buat bisa saling tukar dengan konten kreator lainnya. Bila di website, kita bisa saling tukar link. Di video, kita bisa saling sisipkan pertukaran link di caption atau juga bisa di-mention kreator lain di konten kita, pun begitu sebaliknya. Blog dan konten walking. Cara promosi ini adalah dengan kita saling berkunjung ke konten orang lain. Kemudian berinteraksi dengan konten itu. Dan jangan lupa untuk menyematkan nama channel atau URL kita. Berkomentarlah dengan baik dan relevan dengan konten yang lainnya sehingga meningkatkan kemungkinan pengunjung lain untuk mengunjungi channel atau konten kita. Tukar banner atau promo gambar. Selain bertukar link, dalam dunia konten kita juga bisa saling bertukar banner ataupun gambar. Gambar ini bisa diklik dan mengarah ke konten kita dan bisa terpasang di banyak tempat seperti blog dan juga sosial media. Memaksimalkan SEO on page. SEO atau Search Engine Optimization menjadi hal yang sangat krusial dalam konten kreator. Memaksimalkan SEO seperti kelengkapan konten, pemilihan keyword, deskripsi, dan elemen SEO lainnya harus benar-benar lengkap. Manfaatkan SEO audit atau mengecek apakah halaman konten kita benar-benar sudah maksimal ataukah belum. Maksimalkan SEO off-page. SEO off-page juga harus dilakukan dengan melakukan kegiatan off-page seperti mendaftarkan konten kita di Search Engine Console, membagikan di sosial media, dan juga melakukan sharing-sharing sebanyak mungkin. Menyelipkan atau editing konten Wikipedia. Tips ini mungkin menggelitik, namun kita akui bahwa Wikipedia salah satu website rujukan yang besar hingga saat ini. Konten kita bisa menjadi media pendukung salah satu konten di Wikipedia. Kita bisa menambahkan URL kita pada peran luar di Wikipedia sehingga pembaca Wikipedia memungkinkan untuk mengklik dan membaca konten milik kita. Mengirimkan pesan ke teman. Tidak ada salahnya kita membagikan konten yang sudah kita buat di aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, SMS, atau pesan lainnya. Kirimkan ke sebanyak mungkin grup supaya semakin banyak orang yang membaca, melihat, ataupun menontonnya. Namun, jangan terlalu mengganggu perpesanan Anda, apalagi mengirimkan pada grup yang kurang tepat dan waktu yang kurang tepat pula. Mendompleng pada konten viral atau hashtag viral. Konten viral sudah dipastikan sedang dilihat banyak orang. Carilah konten viral yang relevan dan berinteraksilah di sana, seperti likes ataupun berkomentar. Dengan begitu, meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan traffic ke konten kita. Melakukan promosi berbayar. Tips ini mungkin membutuhkan dana untuk melakukannya, tetapi efeknya bisa langsung terasa. Kita bisa melakukan boosting konten kita dengan menggunakan Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, dan juga Facebook Ads. Kita bisa mendapatkan traffic langsung secara mudah,
Bila beruntung, konten kita bisa viral dan mendapatkan traffic lebih banyak dari yang kita bayar. Memasang iklan berbayar di situs mainstream. Tips ini sama dengan beriklan di sosial media. Bedanya, kita pasang pada situs-situs mainstream seperti Detik, Kompas, dan yang lainnya. Pada situs-situs besar itu biasanya tersedia fitur iklan yang lebih murah seperti di Detik Ads. Memasang artikel berbayar. Tips ini kita bisa sebut sebagai guest post. Sebuah upaya untuk menambah klik ke konten kita baik itu artikel, gambar, maupun video. Fungsi utamanya adalah memberikan backlink berkualitas. Beberapa website penyedianya adalah seperti rajabacklink.com. Memasang informasi konten digital di bio online. Setiap kita memiliki biodata online atau profil online. Manfaatkan link atau deskripsi bio Instagram, bio TikTok, bio YouTube untuk memasang link channel kita atau konten kita yang menjadi andalan. Manfaatkan setiap ruang yang Anda punya untuk mempromosikan konten. Manfaatkan grup atau channel. Banyak sosial media yang memungkinkan kita untuk mengirimkan pesan broadcast ke banyak followers kita. Beberapa platform yang menyediakan seperti Telegram channel, Facebook Groups, dan juga Instagram channel. Share konten-konten yang telah kita buat secara teratur, sehingga pesan akan langsung terkirim ke kotak masuk followers kita. Berkolaborasilah dengan kreator lainnya. Berkolaborasilah dengan kreator lain, baik secara konten maupun saat publishing. Kita bisa mengundang kreator lain di konten kita, pun begitu sebaliknya. Kita juga bisa manfaatkan konten collaboration seperti di Instagram yang memungkinkan satu konten berada di dua akun yang berbeda. Hal ini tentu akan sangat efektif karena seperti menggabungkan dua buah akun menjadi satu. Tentu followers juga semakin banyak. Membuat blasting tentang konten kita. Jika Anda memiliki database email, database nomor WhatsApp, tidak ada salahnya untuk melakukan blasting tersebut. Baik itu blasting email, gunakanlah tools-tools yang gratis terlebih dahulu. Dengan mengirimkan blasting email ataupun WA, maka URL konten kita akan tersebar dan meningkatkan kemungkinan orang akan mengklik kemudian membaca, melihat, ataupun menonton. Melakukan promosi offline. Walaupun konten kita adalah konten digital dan online, tidak ada salahnya kita melakukan promosi secara offline. Promosi offline adalah seni. Kita bisa membuat flyer, memanfaatkan stationery yang biasa kita gunakan dengan menanamkan URL channel kita, memanfaatkan kartu nama, hingga kita menceritakan konten dan URL channel kita di berbagai kesempatan berbicara. Coba deh cek satu-satu apakah kita sudah mencoba 25 tips tadi? Yuk kita coba cek satu-satu biar konten kita semakin maksimal. Selamat mencoba!